Bro dan sis, kita tidak bisa memungkiri saat ini setiap saat perempuan dan anak-anak masih tetap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan salah satu faktor utamanya adalah karena kondisi ketimpangan ekonomi, di mana perempuan memang belum bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri dan masih harus bergantung pada sosok laki-laki. Kali ini kita dengar cerita dari Sis Mareta, Avenger PSI dari Banten, daerah pemilihan Tangerang Selatan. Silahkan Sis. Oke, thank you Sis Dea. Halo Bro and Sis, saya Mareta Dian Artanti, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Tangerang Selatan. Saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya membantu mengadvokasi, mendampingi salah satu warga masyarakat Tangerang Selatan yang mengalami kekerasan seksual. Ini terjadi pada seorang anak yang ternyata dicabuli oleh orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri. Saat itu ibunya mengadukan kepada saya, meminta bantuan untuk bisa didampingi bagaimana proses untuk bisa membuat pelaku atau ayahnya ini bisa diberi hukuman agar jerak gitu. Nah sayangnya kan ini pelakunya adalah ayahnya sendiri Sis. Jadi saya dampingin secara psikologis maupun secara hukum juga. Kita antar ke polisi, dilakukan visum kepada anaknya, dan juga itu kejadiannya ternyata disaksikan oleh kakak-kakaknya yang lain. Cukup mengenaskan bagi saya sendiri sebagai perempuan gitu ya. Kita melihat anak kita diperlakukan oleh ayahnya sendiri seperti itu. Usia berapa waktu itu? Usia anaknya 5 tahun. Dan anaknya itu waktu itu tidak tahu, yang cerita adalah kakaknya, cerita ke ibunya bahwa kok adik digituin gitu. Nah kemudian ternyata di visum benar dan akhirnya polisi juga bergerak dan saya kawal terus. Sayangnya orang tuanya atau ayahnya itu melarikan diri keluar kota, jadi kabur, ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Polisi melakukan pencarian dan agak lama, tapi saya tetap desak mereka untuk bisa menangkap dan mengembalikan itu untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayahnya tertangkap dan sudah dipenjara, dan kemudian anaknya ini tetap mendapatkan terapi secara psikologis dan bisa kembali lagi sekolah dan bersosialisasi dengan baik. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini juga salah satunya karena faktor ekonomi, di mana ibunya juga tergantung kepada ayahnya atau suaminya ini gitu. Dan saya tergerak untuk bisa memberdayakan, membangun masyarakat terutama perempuan di Banten untuk bisa lebih mandiri dan tangguh dalam keluarganya. Saya berikan pendidikan, pelatihan, kumpulkan ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang muda dan yang sudah senior juga. Mereka antusias ketika saya mengundang untuk pelatihan-pelatihan membuat kue atau masakan atau membuat merangkai bunga, atau juga pernah saya memberikan pelatihan make up artist gitu ya, dan itu bisa dipakai untuk mendapatkan pemasukan sendiri gitu. Jadi tidak lagi bergantung kepada suami. Dan data juga menunjukkan bahwa di Banten dari 100% masyarakat laki-lakinya, 80%-nya terserap di dunia kerja. Sedangkan yang perempuan, dari 100% perempuan yang ada di Banten hanya kurang dari 50% atau 40-an% yang terserap di dunia kerja. Dan inilah yang memotivasi saya untuk bisa membantu, sehingga jangan mengabaikan keterampilan-keterampilan yang bisa dipakai untuk mendapatkan finansial di keluarganya. Jadi saya mengajak perempuan-perempuan untuk bisa punya semangat untuk bisa mandiri dan bebas secara finansial. Perlu ada kerjasama dan bersama-sama gitu ya, dalam mengurus sinergi dalam mengurus keluarga. Seperti itu Sis. Bro dan Sis, jangan sembarangan memilih wakil rakyat. Hanya PSI yang terbukti bekerja melayani masyarakat. Mari dukung saya untuk bisa memperjuangkan perempuan di Banten untuk lebih berdaya dan tangguh dalam segala bidang. Salam solidaritas.